Kemudian ada yang penambahan 2 surat. Bayangin loh, katanya didiktekan, ada tambahan 2 surat. Sorry ya Bro Duran, hari ini aku selesaikan sekalian ya Bro Duran. Katanya didiktekan oleh Tuhan, katanya terpelihara, bahkan di Lauhul Mahfuz pun sama. Harusnya surat Al-Khal dan Al-Haf ini di Lauhul Mahfuz itu juga harusnya ada, tapi dibakar oleh Utsman. Nih saya kasih tambah nih, Mushaf Utsman dan versus Mushaf Ibnu Mas'ud ya. Ini ada tambahan tawakal, ini yang asli ya, yang Utsman ya, tawakal khairan. Mushaf Ibnu Mas'ud di tengah disisihkan partikel D. Kasih 1 menit Bro Duran bro. Kasih 1 menit Bro. Oh iya, oke. Silakan Bro Duran. Oke, thank you ya. Selama ini ya, teman-teman muslim itu dibohongin, kiraat itu adalah dialek. Tadi Rifa bilang Umar dan Hisam. Tapi apakah Rifa memberitahukan kepada Anda Hisam bin Hakim itu dari Quraisy, Umar bin Khattab dari Quraisy? Dari mana beda dialeknya? Itu adalah perbedaan huruf, perbedaan makna. Pada sesi berikutnya, saya akan kasih Anda hadis-hadisnya yang menyatakan bahwa mushaf yang sekarang tidak sesuai dengan hadis-hadis. Ya. Contoh, surah 92 ayat 3, ya, Ibnu Mas'ud menyatakan tidak ada kata penciptaan. Surah 92 ayat 3, Project tolong dibukain. Tafsir Ibnu Katsir menukil daripada hadis. Hadisnya hadis sahih. Ya, seharusnya tidak ada kata penciptaan di surah 92 ayat 3. Tetapi di besarkan datanya Bang Ardiansyah biar kita tahu dia baca apa. Oke, bro. Ini jangan ganti dulu dengan Bang Ardiansyah ya. Saya dulu masuk karena saya di-mention ini ya. Siap. Surah 92 ayat 3 bro. Buka tafsir Ibnu Katsirnya lalu kasih hadisnya bro. Biar mereka malam ini tidak bisa tidur ya. Seharusnya tidak ada kata kolaka. Itu seharusnya demi laki-laki dan perempuan. Tetapi di surah yang sekarang, di mushaf yang sekarang itu ada kata demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Siapa yang menambahkan kata penciptaan ini? Ibnu Mas'ud loh. Ibnu Mas'ud itu dimention oleh Muhammad ya. Waktu habis. Kita masuk ya. Standby Bang Jibril dengan Perah aku dulu ya karena aku siapa dulu ini? Mau saya gedein atau siapa? Aku. Besarkan aku. Aku langsung nih. Besarkan. Mana ini? Bang Ardiansyah. Oke. Bang Ardiansyah. Oke ya. Langsung aja udah deh. Oke, tadi saya mendengarkan bahwa Citos mengatakan ada pembakaran dalam teks Al-Quran, ada pembakaran, tapi di kami tidak pernah terjadi. Jangan berbohong kamu, mentang-mentang kamu tidak mempercayai Deuterokanonika ya. Dalam 1 Makabe pasal ke-56 itu dinyatakan bahwa zaman sebelum Masehi ya, itu kitab Taurat itu dibakar habis oleh para raja pada waktu itu ya, untuk memusnahkan semua aturan-aturan orang-orang Yahudi. Itu untuk asimilasi paksa terhadap orang Yahudi ajaran Romawi. Kamu bilang tidak pernah dibakar. Oh, jangan berbohong kamu di hadapan kita ya. Dalam 1 Makabe pasal ke-56 dibakar Taurat-Taurat yang ditemukan itu. Hei, kamu dapat Biblos yang perjanjian lama itu dari siapa? Kok kanonisasinya itu dari orang Yahudi bukan? Dari mana kamu tahu yang kamu pegang itu benar-benar sesuai dengan kanonisasi orang Yahudi Bani Israel dan ditulis Musa? Bagaimana cara pembuktiannya sementara sudah pernah dibakar dan kalian tidak ada yang hafal? Gimana cara pembuktiannya kemudian? Jangan berbohong Cita. Kemudian kamu sendiri yang bilang barusan Ubay bin Ka'ab, orang sebelah sini mendengarkan kiraatnya Ubay bin Ka'ab, sebelah sana mendengarkan Ibnu Mas'ud. Lah apa masalahnya? Dua-duanya menjadi rujukan sumber Al-Quran kok. Bahkan Rasulullah sendiri ambillah Al-Quran dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari Ibnu Mas'ud. Itu poinnya. Artinya ada verifikasi dari Nabi Muhammad SAW. Belum lagi Duren kan gue tunjukin tadi definisi kiraat itu bukan hanya masalah dialek doang. Lu tahu tuh masalah huruf. Makanya walaupun antara orang Quraisy dengan orang Quraisy bisa jadi perbedaan, karena bukan cuma dialek doang. Lu sendiri udah jawab itu. Gimana sih Duren? Katanya pintar, udah lama diskusi tapi begini aja ilmunya. Kemudian satu lagi ya, masalah ketika Utsman paham dengan Ibnu Mas'ud mengatakan hewan segala macam, apa kaitannya dengan kodifikasi Al-Quran? Kamu tidak tahu siapa Utsman? Utsman itu adalah menantu Rasulullah yang hidup sejaman dengan Rasulullah, dan bukan cuma dia yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Setidaknya penulis Al-Quran itu adalah orang yang dekat dengan Rasulullah dan hidup sejaman dengan Rasulullah. Jaraknya cuma 13 tahun lah Bible lu. Penulis Markus itu siapanya Yesus, penulis Lukas itu siapanya Yesus.
Belum lagi Septuaginta kalian itu siapa? Sebutkan satu nama orang yang menerjemahkan menjadi Septuaginta itu siapa? 72 orang lebih, sebutkan namanya. Dari mana kalian tahu? Jangan-jangan itu Cahyono adalah seorang penipu. Jangan-jangan di antara 72 orang itu ada namanya satunya adalah orang yang lupa ingatan atau agak PA sedikit. Mana kalian tahu itu? Dari mana kalian tahu penulis Septuaginta yang menerjemahkan ke dalam Septuaginta yang kalian terima sebagai kitab kalian perjanjian lama itu? Dari mana kalian tahu bahwa penulisnya adalah orang-orang yang sehat secara psikis dan juga jasmani atau rohani atau matanya tidak bermasalah lalu dia tidak salah-salah menerjemahkan? Kalian tahu? Bisa kalian itu dibenarkan dan tunjukkan kepada cita buku dari kritik dari orang-orang orientalis itu sumber primernya mana? Mushaf Ibnu Mas'udnya mana? Yang ditambahkan dan disisipkan mana? Mushaf Ka'abnya mana? Mushaf Utsmannya mana? Tolong tunjukkan perbedaannya. Sebagaimana perbedaan di antara kalian jelas sekali kodek ini dengan kodek ini berbeda. Duar. Tunjukkan itu sumber primernya. Oke, terima kasih. Lanjut yang lain. Minta 1,5 menit aja Bang Kores. Saya overhandle kepada Ustadz Ardiansah. Tolong dibesarin. Lanjut. Bang Ardi. Siapa yang dibesarin Bang ini? Ardiansah. Bang Jibril. Bang Jibril. Iya. Oke, Bang Jibril. Siap. Masya Allah. Nah, ini tadi 2 surat yang dia bilang ya. Ada di Ibnu Mas'ud. Ya, Al-Kal sama Al-Fad. Ini suratnya. Dan kalau dibaca lagi agak enak, makanya kalau dibaca tuh yang benar. Seperti terlihat bentuk dan kandungan kedua surat di atas adalah doa. Jadi itu bukan surat di Al-Quran. Makanya kalau baca-baca kayak gini lihat langsung ini tuh dari mana. Begitu dibuka kodeksnya begini dari si Jeffrey yang tadi saya bilang. Sumber primernya itu begini. La haula, apa ini? Surah di kodeks apa? Makanya doa dijadiin surat sama dia. Makanya kan lucu. Kalian perlu ke PDF, ke buku-buku. Sementara di kodeks kalian sendiri ada yang bilang tolol-tolol jangan diganti. Kalian ini kalau yang ini mesti ke PDF, mesti ke ini, mesti ke itu. Nih, di kodeksnya langsung ada yang bilang tolong jangan diganti. Kan lucu. Silakan Bang Kores. Ini apa ya? Gue prolog deh. Kalian tuh jangan bohong-bohong. Ya, cek. Iya masuk. Jangan bohong-bohong. Wey bre, Citos, Duran, jangan bohong-bohong. Nggak ada pembakaran soal kodifikasi lah. Ini apa ini? Ini apa? Paus Paul kedua. Paus Paul kedua mengkonfirmasi dekrit dari James I Aragon yang melarang semua biblos dalam bahasa-bahasa yang lainnya, termasuk apa? Bahasanya Yahudi dihancurkan semuanya dan juga semua biblos dengan terjemahan selain Inggris. Ini tahun 1497. Dar, selamat datang di kebenaran. Ada alasannya nanti. Di tahun 1498, Inkuisisi menyatakan sangatlah tidak mungkin menerjemahkan Biblos ke bahasa modern tanpa melakukan kesalahan. Bohong-bohong aja kerjaannya. Kenapa bohong? Ini depan Muslim, apalagi depan Kores, jangan bohong. Ketahuan nanti kan malu nih kan. Kodifikasi nggak ada pembakarannya, dibakar sama Inkuisisi ini. Biblos berbahasa Ibrani. Lalu kemudian di sini ya udah ngaku juga nggak mungkin ini diterjemahkan dengan bahasa modern karena akan membuat orang-orang yang nggak ada kecerdasannya, terutama orang-orang yang baru dipaksa pindah agama, masuk ke dalam keraguan iman. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini gue mau kasih pertanyaan cuma nggak cukup. Jadi itu ya yang pertama bohong. Terus tadi si Citos ini Ibnu Mas'ud Utsman, Utsman. Itu cuma 2. Aruf itu 7. Mana 8-nya? 6 menit sudah. Oke. Cakep Bang Kores. Mereka Bang Awi. Katanya Kristen 7 menit, Islam 6 menit. Oh gitu. Gitu kan? Enggak, 7 menit. Ya dong. Ya enggak dong, 7 dong. Kapan kita agree? Kenapa kita jadi 6? Orangnya 3. Kok bisa begitu Bang Awi? Udah. Asbab urutnya gimana itu? Udah tambah
tambah lagi semenit ya. Nah, kalau kayak gini kan perhatikan, kalau misalnya mau bilang kontradiksi bertentangan, ini loh, lu lihat di sini. Nih, ini di tekstual, tunggu adanya di ya sini ya. Nah, ini. Nah, di sini dikatakan mana dia? Kok hilang? Ah, ini. Di sini ya, ini untuk Markus 1:41 Kodek Brezae. Nah, di sini nah ini kai oxis teis ek teinas hen seiga. Nah, di sini lu perhatikan, ini artinya ya, artinya nih yang ini nih Markus 1:41 ini artinya apa coba? You get angry, ya. Oh, Orgistes, you get angry, marah artinya. Nah, tapi kalau misalnya di terjemahan kalian, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ah, ini baru kontradiksi, bre. Ini di Textus Receptus sama di Majority Text, ini adalah compassion. Waktu habis, sorry, waktu habis. Oke. Bahkan terlewat 4 detik. Baik. Aku duluan Bro Jack ya. Oke, baiklah. Kasih di kolom besar tolong tolong ya para peserta diskusi itu tanggapi argumentasi lawan biar tidak melebar kemana-mana seperti badannya Bang Erben ya. Tolong ya. Ya. Tenang. Baik. Oke, kita langsung ke poin. Tolong tanggapi argumen-argumen kita jadi nggak mengembang kemana-mana. Silakan Erben Pendeta S2, silakan argumentasinya. Oke, jadi Uniripa kembali menunjukkan kapasitasnya yang tak punya kapasitas. Tidak perlu menyerang. Sorry, saya sebagai moderator di sini tidak mengizinkan adanya ad hominem. Enggak, argumentasinya nggak perlu ada logical fallacy. Saya sudah bilang ya, tidak boleh logical fallacy di sini. Tahun berapakah Antiochus Epiphanes ini hidup? Itu 175 before Christ. Artinya dia bukan orang Kristen. Dia ini bukan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi yang membakar di kitab Makabe itu justru dia, Antiochus Epiphanes, bukan orang Kristen. Oke ya. Jadi bukan orang Kristen yang membakar dan bukan orang Yahudi, tetapi orang-orang yang anti Kristen dan anti Yahudi, anti Yahudi lah di situ ya, karena di saat itu belum ada orang Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, Kores juga kembali menunjukkan bahwa dia sebenarnya hanya berbicara tapi tidak mengerti. Perhatikan ya, naskah terkemuka untuk perjanjian baru ada Sinaiticus, itu abad keempat. Naskah yang paling tua ada Sagermanesis, itu 822 Masehi. Sedangkan data yang kamu tunjukkan tadi itu 1400-an. Artinya kamu itu sedang mengigo, Bro Kores. Lanjut Bro Jack. Jadi oke silakan Bro Duran. Sebentar. Oke, terima kasih. Tadi Ripa sudah mengakui bahwa ada perbedaan huruf. Ya. Berarti yang dibakar oleh Usman itu bukan dialek dalam arti kata logat, tetapi musab-musab yang lain yang berbeda makna, berbeda huruf. Terima kasih Rifa, ya. Anda terkena oleh pancingan saya. Mundur ya. Kita Terima terjalan kasih. Bang Diansa. Ya. Oke, sekarang kita buka ya. Kita buka. Pak Erben tetap di itu ya. Tetap di kolom besar ya. Oke. Semua teman muslim tolong dibuka. Teman muslim ya, yang menonton tolong dibuka Tirmizi 2908. Ya. Aisyah mengatakan di mute. 2908. Dicari dulu bro, itu waktunya masih jalan itu. Oke, udah dapat waktunya. Terus waktu pause kalau data lagi mau dikeluarin, waktu pause dulu. Ya, teman-teman muslim yang nonton yang mau berpikir kritis, silakan Anda baca dengan jelas. Aisyah mengatakan seharusnya ada kata sholat asar dan sholat wusta. Tetapi di mushaf yang sekarang tidak ada kata sholat asarnya. Dipenggal sholat asarnya. Ya, teman-teman muslim nih yang nonton, mari berpikir kritis. Anda bandingkan hadis Anda dengan Quran Anda. Kenapa bertolak belakang? Ya. Oke, Jack, silakan Jack. Oke ya. Sebentar. Oke, Jack. Jadi sampai detik ini ya, buku yang saya sampaikan tadi itu sudah diakui oleh Profesor Quraisy Shihab, diprakatai oleh beliau, tapi teman-teman ini tidak mau mengakui dan tidak
tidak memberikan buku yang membantah data ini. Kalau kita bicara akademis, harusnya ada bantahan. Bukunya mana yang bawa bantahan? Nggak ada. Riwayat seperti pembakaran mushaf yang dilakukan oleh Utsman. Itu tidak ada buku lain yang membantah itu. Ya memang terjadi. Kemudian bagaimana Ibnu Mas'ud dibilang binatang berkaki 4? Dia dikeluarkan dari panitia kodifikasi. Dia harus menyembunyikan mushafnya. Nah, dalam posisi seperti itu, mereka menuntut kepada kita, tunjukkan mushafnya. Jelas mushaf-mushafnya aja dibakar. Tadi saya tunjukkan dari buku bahwa memang mushaf-mushaf buku-buku itu, inilah tradisi tutup mulut yang dilakukan oleh khalifah pada waktu itu. Nah, di dalam tolong sebentar bro, tolong dimatikan dulu bro. Ini ya. Oke ya, saya open cam ya sebentar. Nah, sebentar ya. Oke, nah di dalam buku ini, jalankan waktunya. Kenapa yang digunakan? Ya, jalankan waktunya ya. Kenapa dipilih Zaid teman-teman? Ya. Dikatakan karena apa? Karena demi pertimbangan politik. Bayangin. Astaga. Ini kodifikasi kitab suci melalui pertimbangan politik. Bantah ini. Bantah, silakan bantah. Tapi bawa datanya, jangan hanya negasi. Oh, itu orang ini loh. Oh, kita nggak ada model kayak gitu. Data itu dibantah by data, bukan dibantah by negasi. Nah, apa yang saya sampaikan tadi, itu based on apa? Based on dari buku tadi. Nah, nih, adanya penghilangan. Ya, bukan hanya itu. Adanya apa? Perbedaan. Mushaf Utsman dan Ibnu Mas'ud. Adanya penambahan 2 surat dan lain sebagainya. Kemudian, bahkan ini sampai ayat alternatif loh teman-teman. Ini ayat alternatif pun ada. Kontra dengan janji bahwa semuanya itu satu, semuanya itu cuma satu. Loh, nggak ada. Pada kenyataannya perkataan bahwa semua itu satu itu dibantah sendiri. Ini ya. Kemudian tadi mengatakan bahwa surat itu adalah doa kunut. Tunggu dulu. Kedua surat tambahan ini eksis dalam mushaf Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dan Abu Musa. Sampai 3 sahabat itu punya surat ini, teman-teman. Ini berarti apa? Ya memang surat ini ada. Nah, pertanyaan saya, yang di Lauhul Mahfuz itu yang mana gitu loh? Dari itu penting dijawab. Haruf itu ya. Iya betul. Oke. Yang kemudian baru ini juga bro cek. Lanjut. Kalau memang di zaman Utsman itu sudah selesai, kenapa ada lagi 1924? Lanjutkan bro. Biar sekalian. Iya betul. Betul ya teman-teman. Kenapa harus ada lagi 1924 nggak di bisa Kairo langsung Mesir? 1924. Nanti akan ada lagi di Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid mengubah jadi 7 qiraat lagi. Jadi yang pertama dari punyanya pra Utsmani itu banyak sekali mushaf-mushaf yang berbeda. Nah, kemudian setelah Utsman, kemudian oleh Ibnu Mujahid itu dibuat menjadi 7 qiraat. Nanti akan ada sampai tambahan 14 qiraat, 14 bacaan. Jadi ada bacaan 10, bacaan 14. Nah, setelah itu apa yang terjadi teman-teman? Sampai detik ini perbedaan ya antara varian yang teman-teman pegang ya, yang punyanya Hafs dengan varian ini dengan varian yang lain ada berapa? Hampir 50.000. Sorry, bukan 40.000, berapa? 60.000 perbedaan antara apa? Punyanya Hafs dengan versi Al-Khaf, Quran versi Al-Khalat, Quran versi Al-Duri, Quran Abu Ali. Loh, katanya cuma 1. Perbedaannya sampai berapa? 60.000. Lah ini kan nabrak. Jelas-jelas menabrak. Jelas-jelas menabrak apa? Oke. Nih. Pasti banyak hal. Bang Adiansa jangan masuk dulu ya, karena ini aku dimention juga nih. Ya, aku dulu ya. Iya, Kevin dulu. Aku bentar kok. Habis. Ya. Ya. Jadi kawan-kawan Kristen, udahlah, percuma. Dari tadi kalian ya unik ya. Kalau gitu aku mundur dulu.
Cek. Enggak apa-apa. Aku mau nambahin aja. Iya, waktunya riset. Akhi Ardi, ini delay kayaknya. Udah bisa ngomong aku? Lanjut. Oke, siap. Jadi dari tadi itu yang dibahas apa? Ubaid, terus Utsman, Ubaid. Dari tadi cuma 2. Di dalam perbedaan 7 huruf itu memang banyak nanti variabelnya. Lu jangan cuma bawain 2. Kalah Islam kalau lu bisa membawakan perbedaan atau variasi yang ke-8. Bawain variasi yang ke-8-nya. Misalnya Utsman, terus Ubaid, terus A, B, C, D, terus ada yang ke-8. Baru kita kalah. Baru 750.000 tekstual varian dalam Biblos itu bisa dimenangkan lah. Kita kasih pur. Cuma kalau dari tadi cuma 2, itu lagi ya apa? Ini apa? Coba rendengin dong ayat-ayatnya gitu loh. Misalnya surah Anas Utsman dengan surah Anas Ubaid Al-Mansur, teks per teksnya gitu. Kalau nggak ada yang ngapain dari tadi ngomong? Berikut udah ngaku juga Kristen kok. Ya, di kami banyak perbedaan. Kalau gitu Roh Kudus bukan Tuhan. Roh Kudus itu apa ya? Sebuah korban penebusan kesalahan tekstual. Gitu jatuhnya. Nih kayak gini loh ya kawan-kawan, perhatikan. Lu kalau mau belajar perbedaan di sini nih kai orgisteis tadi ya, gua lanjut yang tadi ini nih. Kai orgisteis ekteinas en zeiga. Nah, di situ kita lihat nih. Ini Markus 1:41 kodek Bezae. Lu lihat, ini artinya kalau orgisteis itu kamu marah. Nah, kita lihat di Markus 1:41 punya Kristen seperti biasanya. Kai splansnistes, wajir jauh banget bedanya. Kok bisa begitu, Bre? Roh Kudus kerjanya apa? Markus 1:41 ini. Bisa bedanya jauh banget ini, splansnistes. Lah, di sini kan dibilangnya apa ya? Coba kita lihat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kalau pakai orgisteis, maka Yesus marah, lalu ia mengulurkan tangannya. Kenapa Yesus marah diganti jadi belas kasihan, my bre? Nih kodek Bezae, tuh. .ac.uk ya kawan-kawan. Ini baru kacau ini baru gitu loh. Nah ini gimana jawabannya untuk ini coba? Ya nggak? Itu baru lu jawab. Aduh, kasihan. Berikut udah ngaku juga mereka beda-beda. Buat apa kita terusin? Tunjukin yang ke-8 harusnya lah, Mbak Ibre. Uni masuk. Silakan. Ya. Jadi gini ya, Duren itu hanya menyimpulkan bahwa ada perbedaan makna. Karena begini ya, ini sama seperti ini ya, dialek plus aruf plus uruf. Contoh gini, ikang di Makassar itu ikan di Indonesia, tulang di negeri Batak sana berbeda dengan definisi tulang yang ada di secara Indonesia. Jadi ini bukan hal yang aneh gitu loh, dan itu pun terjadi zaman dahulu kala. Makanya ada ilmu nahu dan sorof menentukan mana yang dinalsob, mana yang dimansub, mana yang dimajrurkan. Jadi mereka tuh sudah tahu, oh kalau seandainya orang ini bilang misalkannya ikang, mereka tahu artinya ikan. Nah, kalau memang ada masalah, tunjukin masalahnya gitu loh. Jangan kalian membawa masalah yang tidak masalah. By the way, tadi si Cita kamu blunder mengatakan, gimana saya mau punya Mus'haf Ibnu Mas'ud sama Ubaynya? Kan udah dibakar. Jangan bohong kalau kamu memang membaca literasi Islam. Mus'haf Ibnu Mas'ud itu juga beredar di mana? Di Kufah. Ya, kamu baca ini jurnal ini ya. Apaan si Cita katanya pembelajar tapi nggak baca dalilnya. Unik satu lagi unik. Aku mau masuk satu lagi unik. Jadi sama ini juga si Erben ini ya udah ketahuan bohongnya masih aja dia mau apa berkutat-kutat nggak ngaku. Ini lo lihat, oi. Ini Al Hebrew Books, semua buku Yahudi. Yahudi mana ada pakai terjemahan. Ini dibakar. Malu harusnya Kristen itu. Yahudi dibakar bukunya original teks. Sekarang malah nyalain Islam. Lu, kelakuan lu itu. Nah ini ya, masuk. Baca ini Cita. Sejumlah muslim menerima Mus'haf Utsmani. Duh, jangan dibesarkan Bang, saya dulu. Besarkan saya lagi Bang Ardiansa lemot nih. Bang Ardiansa, ya ampun. Tuh, waktu dimatikan dulu. Bang Ardiansa apa dia? Delay dia nih. Bentar. Udah. Ya, besarkan saya dulu. Saya besarkan dulu. Ini saya bawa data. Saya bawa jurnal ini. Udah gede Unirifa, udah gede. Ah,
Tapi saya nggak oke lah kalau gitu, nggak apa-apa. Belum. Di sini belum. Di sini belum. Di saya belum. Itu kores yang besar. Oh ini. Oke. Ntar dulu. Nah ini ya, oke, udah. Ini kita lihat ini jurnal ya, Ulul Albab volume 15 nomor 1 tahun 2014. Gini dong, jangan bawa PDF nggak penting gitu. Nah, sejumlah muslim menerima mana tadi di. Bahkan, nah penduduk tetap berpegang mushaf Ubay di Syria dan mushaf Ibnu Mas'ud juga di Kufah. Ini ada nih mushafnya. Mana sampai sekarang polemiknya sebagaimana yang terjadi di kitab kalian. Jadi tolong tunjukin. Jadi kalau kamu bilang, oh si Jeffrey, siapa tadi tuh Jeffrey Nicole, siapa itu penulis buku kalian yang kalian jadikan rujukan itu? Dari mana sumbernya? Dari mana dia dapat? Dari karangan pribadi? Dari mana coba? Mana mungkin kita terima, kami lepein itu. Sedangkan hadis saja yang masih doif, kami kadang tidak pakai. Apalagi dari Jeffrey Nicole, siapa? Jeffrey Nicole atau siapa itu? Jeffrey Arthur. Jeffrey Arthur. Ngapain kami pegang itu? Siapa itu Jeffrey Arthur? Tolonglah, kalian itu berbasis data. Di sini 40 derajat Celcius ya, kalau panas ya memang keringat saya memang panas di sini. Nah, tadi itu. Kemudian kontradiksi banyak sekali Jack citahin dalam ranah diskusi ini. Logical fallacy-nya banyak sekali. Parameter kebenaran itu harus universal. Tapi kami nggak masalah loh kalau kami itu bermasalah. Itu namanya nggak universal tapi dogmatis. Itu dogmatis. Dalam dogma lu aja kali kitab lu bermasalah, nggak apa-apa menurut lu. Universal nggak bisa diterima. Karena ada kontradiksi, ada salah-salah katanya yang nggak bisa diterima dong. Udah gagal itu parameter kebenaran lu. Bang Erben apaan sih? Bukan umat Kristen yang membakar. Emang Kristen belum ada waktu itu. Kalian itu dapat kitab Yahudi dari mana? Dari Kristen. Mana kalian dapat kitab Yahudi? Yang saya bicarakan adalah Torah, Septuaginta, Erben. Dari mana itu? Saya bicara kalau ada kanonisasi kitab yang dibakar pada zaman dahulu yang tidak bisa dihafalkan, tidak pernah dihafalkan. Dari mana kalian tahu bahwa yang kalian pegang itu sama persis seperti yang dipegang Musa? Hah? Udah dibakar, bre. Udah dibakar. Lagi pula kalian harus sadari, kanonisasi Torah, teks Torahnya punya Samaritan dengan Yahudi Rabinik, Septuaginta, DSS itu tidak sama. Berbeda, saya punya filenya. Jadi kalian yang tapi kalian udah bilang juga ya, namanya kitab kita dibuat manusia, ya wajar lah kalau ada salah gitu. Apaan begitu? Itu mau diterima universal. Parah ini. Lanjut yang lain. Masuklah Bang Ardiansah. Udah ada pengakuan dari Cita kalau kitabnya itu memang banyak permasalahannya. Silakan dilanjut Bang Ardiansah. Baik, monitor, kalau sinyal saya ini masih jelek, saya limpahkan ke Bang Jibril ya. Saya cek dulu ya. Sisa 6 detik ini. Cek. 6 detik. Gurunda. Oh, 6 detik. Oh, ya udahlah, lanjut nih. Intinya tolong kalian tuh bawa sumber primer sebagaimana kami bisa merujuk ke kode-kode kalian. Di kode-kode kalian tertulis bahwa jangan diganti, jangan dirubah. Bahkan penulis kode-kode kalian pun tertulis di situ, jangan kalian merubahnya. Oke, sudah. Itu baru fakta menyakitkan memang. Habis. Tapi ya kalian akui juga sih memang bermasalah manuskrip kalian juga lah. Oke, gue minta Pak Erben digedein dong, Pak Erben. Kolom Pak Erben tolong digedein dong. Pak Erben tolong bantu saya ya. Iya. Kalau Pak Erben monitor gak? Tolong bantu saya ya. Gue cuma